Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Agraria dengan judul Pendaftaran Tanah. Pengertian pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah baru dimuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukaan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas suatu rumah susun serta hak tertentu dan yang membebaninya. Macam-macam hak tanah. Yang pertama, hak tanah milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Unsur-unsur pendaftaran tanah yaitu seperti pada pengertian pendaftaran tanah menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat diuraikan unsur-unsurnya, yaitu yang pertama adanya serangkaian kegiatan, yang kedua dilakukan oleh pemerintah, yang ketiga secara terus-menerus atau berkesinambungan, yang keempat secara teratur. Kata teratur menunjukkan bahwa semua kegiatan harus sesuai peraturan perundang-undangan karena hasilnya merupakan data bukti menurut hukum. Lalu bidang-bidangnya yaitu A. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, pemberian surat tanda bukti hak dan hak-hak tertentu yang membebaninya. Dasar hukum pendaftaran tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA yang merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menjadi landasan bagi pembaharuan hukum agraria guna menjadikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga dapat dicegah adanya sengketa tanah. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban bagi pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia diatur dalam pasal 19 UU-PA, yaitu 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pendaftaran tanah tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 1. Ini meliputi A. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. 4. Dalam peraturan pemerintahan diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Jenis-jenis sertifikat tanah yaitu sertifikat hak milik atau SHM, sertifikat hak guna bangunan SHGB, sertifikat hak pakai SHP, sertifikat hak guna usaha SHGU, sertifikat pengelolaan SHPN, dan sertifikat hak masyarakat adat SHM adat. Lalu objek pendaftaran tanah. Adapun objek pendaftaran tanah menurut ketentuan pasal 9 PP nomor 24 tahun 1997, objek pendaftaran tanah meliputi A. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, B. Tanah hak pengelolaan, C. Tanah wakaf, D. Hak milik atas satuan rumah susun, E. Hak tanggungan, F. Tanah negara. Lalu sistem pendaftaran tanah ada dua, sistem pendaftaran akta atau registration of deed. Dalam sistem pendaftaran akta itulah yang didaftarkan oleh pejabat pendaftaran tanah atau PPT. Dalam sistem pendaftaran akta PPT bersifat pasif, ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. Lalu yang kedua, sistem pendaftaran hak atau registration of title. Dalam sistem pendaftaran hak, setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian juga harus dibuktikan dengan suatu akta, tetapi
Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya bukan aktanya yang didaftar, melainkan haknya yang diciptakan untuk perubahan-perubahan kemudian. Akta merupakan sumber datanya. Lalu sistem publikasi dalam pendaftaran tanah ada dua, sistem positif dan sistem negatif. Sistem positif yaitu bahwa sistem publikasi yang positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak, bahwa pencatatan nama seseorang dalam suatu register atau buku tanah menjadikan seseorang tersebut sebagai pemegang hak atas tanah atau title by registration atau the registration is everything. Yang kedua, sistem negatif yaitu menggunakan sistem pendaftaran akta, bahwa yang dijadikan pegangan bukan pendaftaran atau pencatatan nama seseorang ke dalam suatu register, namun sahnya perbuatan hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak dari penjual kepada si pembeli. Tahap pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah terdapat dua tahap, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali ini meliputi 1. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik. 2. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yuridis. 3. Penerbitan surat tanda bukti hak. Sedangkan kegiatan pemeliharaan data yaitu untuk melakukan pencatatan perubahan data yang terjadi kemudian dengan tujuan agar data yang ada selalu up to date. Dalam data fisik tentunya akan dilakukan beberapa kegiatan untuk menentukan letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, serta ada atau tidak adanya bangunan atau tanaman di atas bidang tanah yang bersangkutan. Sedangkan data yuridis meliputi atas hak atas tanahnya, siapa pemegang atas hak tanahnya, dan ada atau tidak hak-hak pihak lain yang membebaninya. Asas dan tujuan pendaftaran tanah berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas berikut. Yang pertama, asas sederhana, yang kedua asas aman, yang ketiga asas terjangkau, yang keempat asas terbuka, dan terakhir asas mutakhir. Adapun tujuan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UPA yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun kepastian hukum yang menjamin itu meliputi kepastian mengenai yang pertama letak, batas, dan luas tanah, yang kedua status tanah dan orang yang berhak atas tanah, yang ketiga pemberian surat berupa sertifikat. Manfaat pendaftaran tanah yaitu mempunyai manfaat antara lain manfaat bagi pemegang hak yaitu memberikan rasa aman, dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data yuridis, memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak, harga tanah menjadi lebih tinggi, dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, penetapan pajak bumi dan bangunan PBB tidak mudah keliru. Adapun manfaat bagi pemerintah yaitu akan terwujud tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu program catur tertib pertanahan. Yang kedua, dapat memperlancar kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan tanah dalam pembangunan. Yang ketiga, dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan. Kasus sengketa pendaftaran tanah. Salah satu kasus sengketa pendaftaran tanah yang terjadi adalah sengketa tanah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang melibatkan warga setempat dengan developer. Kasus ini mencuat pada tahun 2021 dan mendapat perhatian luas karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Latar belakang kasus ini bermula ketika sekelompok warga mengklaim bahwa tanah seluas 1 hektar yang kini dikelola oleh sebuah developer properti adalah tanah milik mereka. Warga mengakui telah menguasai dan menggarap tanah tersebut selama puluhan tahun meskipun tanah tersebut tidak memiliki sertifikat resmi. Developer di sisi lain mengklaim bahwa mereka tidak membeli tanah tersebut dari pemilik yang sah yang memiliki sertifikat hak milik. Sengketa. Ketika developer mulai melakukan pembangunan, warga setempat melakukan protes dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Mereka meminta agar proses pembangunan dihentikan dan mengklaim hak atas tanah tersebut berdasarkan penguasaan fisik dan bukti-bukti lain yang mereka miliki, meskipun tidak ada sertifikat resmi. Lalu penyelesaiannya yaitu proses penyelesaian sengketa ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, mediasi. Setelah gugatan diajukan, pengadilan mendorong kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Dalam mediasi ini, perwakilan developer dan warga setempat berdiskusi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu investigasi oleh BPN.
Badan Pertanahan Nasional atau BPN juga terlibat dengan melakukan pemeriksaan terhadap status tanah tersebut. Mereka melakukan pengukuran dan verifikasi dokumen yang dimiliki oleh kedua pihak. Yang ketiga yaitu keputusan pengadilan. Setelah serangkaian mediasi dan investigasi, pengadilan memutuskan bahwa developer memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat yang sah. Namun pengadilan juga menyarankan adanya dialog lebih lanjut untuk memberikan kompensasi kepada warga yang kehilangan akses ke tanah. Yang keempat yaitu kompensasi. Dalam kesepakatan akhir, developer setuju untuk memberikan kompensasi kepada warga dalam bentuk dana atau pembangunan fasilitas umum di sekitar area tersebut seperti taman dan akses jalan. Kesimpulan, kasus ini menyoroti kompleksitas sengketa tanah di Indonesia, terutama ketika melibatkan kepentingan masyarakat dan investor. Penyelesaian melalui mediasi dan kompensasi menunjukkan bahwa dialog dan negosiasi bisa menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan proses litigasi yang panjang dan seringkali merugikan kedua belah pihak. Terima kasih, mungkin cukup itu presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.